Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Leni Damayanti yang biasa dipanggil Leni, adalah mahasiswa Institut Pesantren Sunan Derajat yang sebentar lagi atau tanggal 14 November sudah wisuda. Leni dalam hal ini akan membawakan salah satu subjudul buku saya, Peranan Pesantren, yaitu Islam the Militant Revival. Baiklah Dedi, yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan salah satu subjudul buku karya Sutanto Supyadi berjudul Peranan Pesantren, yakni Islam the Militant Revival, perlu dijelaskan terlebih dahulu siapakah Dedi. Dedi, panggilan akrab Sutanto Supyadi, sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Para pemirsa yang berbahagia, kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan salah satu subjudul buku Peranan Pesantren, yakni Islam the Militant Revival, karya Sutanto Supyadi. Pada tahun baru 1408 Hijriah, merupakan awal abad ke-15 Hijriah, dinyatakan dan diikrarkan oleh umat Islam sedunia sebagai Islam the Militant Revival, abad kebangunan dan kebangkitan umat Islam. Ikrar tersebut bukan lahir dari rasa spontanitas yang sok dan emosional, tetapi didorong oleh hadis Rasulullah SAW yang memberi motivasi lahirnya tekad itu. Akan dibangkitkan oleh Allah pada setiap 100 tahun abad orang yang memperbaiki atau memurnikan untuk umat ini dalam hal urusan agamanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis inilah yang mendorong lahirnya pembaru, inovator, mujadid yang tampil di tengah-tengah kehidupan umat Islam untuk menghidupkan kembali ajaran agama sesudah menghilang dan kabur atau dikaburkan. Dan mereka tampil berjuang menyambung tali agama sesudah kusut dan terputus-putus. Kebangkitan pembaru bertujuan untuk memurnikan agama, utamanya yang menyangkut keyakinan, akidah, pengabdian hidup, ibadah, pergaulan hidup, muamalat, dan tata krama hidup. Akhlak yang bersumber dari kebenaran kalam ilahi dan al-hadis, agar nurul Islam yang hakiki terpancar dan memancar dalam diri setiap muslim. Dengan demikian, kebangunan dan kebangkitan Islam pada abad tersebut mengarah pada bangun dan bangkit dari kedangkalan dan kesempitan. Bangun dan bangkit mengikis debu-debu yang mengotori akidah Islamiyah. Bangun dan bangkit yang membuang bisul-bisul kanker yang merusak akidah Islamiyah, yang tumbuh melekat pada diri pribadi setiap muslim. Eksistensi Islam. Dari sinilah eksistensi Islam tampak bahwa pertama, Islam hadir mengambil posisi diametral dengan sistem kapitalisme dan feodalisme. Kedua, Islam hadir mengambil posisi paradoksal dengan klinik, mistik, dan tahayul. Di sini, Islam menitik beratkan pada potensi, akal, pikir manusia
sebagai Homo sapien. Dan ketiga, kehadiran Islam menyangkut harkat dan martabat manusia yang manusiawi, efisien, kreatif, dan produktif. Oleh karena itu, Islam dalam operasionalnya berfungsi sebagai tali kekang terhadap pengembangan akal pikir manusia yang sok liar dan binal. Gejolak hawa nafsu yang angkara murka, angkuh, serta sikap dan perilaku yang keji dan biadab. Dalam operasionalnya, Islam menegakkan norma atau akidah hidup dan kehidupan yang dapat diuraikan di sini, yakni ditetapkannya garis pemisah antara hak dan batil, halal dan haram, suci dan najis, maupun pahala dan dosa, serta nilai-nilai yang dapat diangkat dari pengalaman ibadah dan peribadatan dalam Islam. Islam juga berfalsafah time is money and struggling, yang mempunyai arti bahwa seluruh peribadatan Islam diatur dengan waktu yang ketat dan keras. Kedua, selain pengaturan waktu yang ketat dan keras, maka seluruh ibadah dan peribadatan Islam diatur dengan aturan hukum yang ketat dan keras pula. Pengamal ibadah. Pengertian nilai yang dapat dilihat di sini bahwa setiap pengamal ibadah dan peribadatan dalam Islam dituntut pribadinya untuk sadar dalam menegakkan tertib hukum dalam segala hal. Dengan demikian, kita sebagai warga negara Indonesia terkait pada 3 ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupannya, yaitu hukum agama atau hukum Allah, hukum negara, dan hukum adat. Ketiga hukum ini dalam praktek kehidupan, misalnya dalam pernikahan, sama-sama berperan secara simultan dan integral. Dari sinilah kewajiban pokok pesantren dalam situasi kritis dituntut untuk berani menegakkan tertib hukum itu sendiri dalam rangka menunjang citra Islam seperti yang pernah ditauladani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat utamanya, sehingga moral of spirit of Islam benar-benar berbicara dalam menyelamatkan dunia. Akhirnya, perlu kiranya dikutip puisi penyair besar Muhammad Iqbal, pujangga Muslim dari Pakistan, di dalam bukunya Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam, yang menyatakan, "Pikirkanlah tanah airmu, oh manusia yang bodoh. Di langit telah bergantungan pola-pola kehancuran. Lihatlah apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang terjadi pada abad-abad lampau. Gagal memahami, ini binasa engkau. Oh rakyat Hindustan, dan riwayatmu pun tidak akan bertahan dalam prahara sejarah dunia." Demikian, selamat membaca, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, Leni. Anda telah membacakan salah satu subjudul dari buku saya. Baik, Dedi. Sampai jumpa. Demikianlah, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.